Bayi itu hanya meletakkan tangan mungilnya di telapak tangan kakaknya. Di saat berikutnya kakak yang lumpuh karena keracunan tiba-tiba bisa duduk kembali. Namun sang ibu di samping mereka tampak sudah terbiasa. Karena dia sudah lama tahu kalau putrinya bisa bicara. Bukan cuma bisa meramal masa depan, tapi juga punya kekuatan sihir khusus. Ternyata setahun yang lalu, saat wanita itu baru saja melahirkan, pengasuh memberitahu bahwa bayinya terkena penyakit menular. Harus segera dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan. Tapi saat itu juga, wanita itu mendengar suara hati bayinya. Putrinya berkata bahwa di masa depan dialah yang akan dibunuh oleh pengasuh ini. Wanita itu langsung merasa tidak tenang. Segera menghentikan pengasuh, mengusulkan untuk mengganti dokter dan periksa ulang. Namun pengasuh bersikeras bahwa dokter ini paling ahli di kota. Mengganti dokter hanya akan menunda pengobatan anak. Di saat itulah, sahabat wanita itu datang bersama seorang dokter terkenal. Setelah memeriksa dengan teliti, ia memberikan diagnosis. Anaknya hanya terkena flu biasa. Cukup minum obat dan akan sembuh. Ternyata bayi ini sebenarnya adalah seorang penjelajah waktu. Dunia ini adalah isi dari novel yang pernah ia baca. Sekarang ia terlahir kembali sebagai putri keluarga kaya. Awalnya ia pikir akan hidup mewah dan penuh kemewahan. Tak disangka baru lahir saja hampir kehilangan nyawa. Saat itu putrinya kembali memberitahu wanita itu. Pengasuh sudah lama berselingkuh dengan ayahnya. Wanita itu sangat terkejut mendengarnya. Diam-diam ia membawa anaknya ke bawah untuk mengecek. Dan benar saja ia memergoki suami dan pengasuh sedang berbuat mesum. Saat itulah wanita itu sadar bahwa suaminya telah menipunya selama belasan tahun. Ternyata pria brengsek itu hanya mengincar statusnya sebagai putri keluarga kaya. Saat wanita itu menyesal dan terpukul, ia kembali mendengar suara hati putrinya. Mendapatkan informasi bahwa proyek kakaknya akan runtuh setelah selesai dibangun. Ia pun buru-buru menulis surat dan diam-diam mengirimkannya ke rumah keluarganya, meminta kakaknya segera periksa potensi bahaya. Setelah menerima surat, sang kakak bertanya kepada adiknya ada apa sebenarnya. Wanita itu berbohong dan bilang ia mendengarnya secara tidak sengaja. Pada saat yang sama, ia juga mengetahui bahwa mandor proyek ternyata adalah orang suruhan suaminya. Ia langsung menyuruh kakaknya segera memecat mandor itu. Kalau tidak dia akan masuk penjara. Saat itulah, suami masuk setelah mendengar suara. Wanita itu tetap tenang, mengatakan bahwa tadi hanya menerima telepon iseng sehingga bisa menutupinya. Keesokan harinya, asisten memberitahu wanita itu bahwa suaminya membawa gelang giok hijaunya keluar. Saat itu putrinya kembali memberitahu, gelang itu adalah hadiah untuk menyenangkan hati pengasuh. Wanita itu langsung memerintahkan asisten untuk menyelidiki gerak-gerik mereka belakangan ini. Sementara itu, di sisi lain kakaknya datang ke lokasi proyek untuk inspeksi. Saat menginjak lantai, batu bata di bawah kakinya hancur seperti pasir. Ia segera memeriksa dan mengambil batu bata lainnya. Ternyata baru sedikit ditekan langsung hancur. Saat itu asistennya memberitahu bahwa mandor selalu memalsukan laporan keuangan. Sudah menilap jutaan. Semua catatan adalah palsu. Barulah kakaknya benar-benar percaya semua ucapan adiknya itu. Ia sangat marah. Bersumpah akan membuat pria brengsek itu membayar semuanya. Keesokan harinya asisten datang berterima kasih pada wanita itu. Kalau bukan karena peringatannya, kakaknya pasti sudah masuk penjara. Selain itu, ia juga membawa hasil penyelidikan. Ditemukan bahwa pria brengsek itu telah memberikan villa mewah pada pengasuh. Anak haram mereka juga sudah berusia 4 tahun. Bahkan mereka punya seorang anak laki-laki seumuran dengan anak wanita itu. Saat wanita itu sedang merasa putus asa, pelayan tiba-tiba datang memberitahu. Tuan muda tiba-tiba muntah darah.